Dan ya kita mesti punya keberanian mental itu dulu. Masalah jauh dekatnya sih kalau gue nggak ada masalah ya, tergantung kita pace-nya aja. Kita Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, kalau misalnya kita gue cuman 15 kilo, 17 kilo, ya nggak capek. Makanya Bapak masih tetap bugar ya, umur 60 ya? Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi memang yang penting di atasnya yang tahu badan kita nggak tahu sendiri ya. Iya, benar. Oke, saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, bersama Pak Asep Supriyata, goeser jarak jauh, yang lagi mau bikin event Jelajah Ujung Kulon. Mantap. Jelajah Ujung Kulon ya, Pak? Ujung Kulon. Berapa kilo, Pak? Ya. Berapa kilo? 210. 210? Ya. Cuma pulangnya nanti ya 2 hari. 2 hari ya, Pak? 2 hari, satu harinya kan untuk kegiatan menanam bako ya. Mangrove. Jadi 3 hari ya. Oh gitu ya. Hari. Berarti dari Jakarta goes? Jakarta goes. Jakarta goes. Cuma nanti di daerah Labuan udah 100 kiloan itu kita nginep. Nginep ya? Nginep. Itu tanggal 31 Desember? Tanggal 31 Desember. Jadi itu malam tahun baru sih. Malam tahun baru di sana ya. Saya dengar-dengar juga ada acara musik ya? Ada acara musik. Katanya sih musiknya apa istilahnya? Akustik ya. Iya nih, kita buka dulu nih ya. Soalnya apa namanya? Kita sudah vaksin, Bapak udah vaksin, alhamdulillah. Saya udah vaksin. Alhamdulillah. Sebenarnya. Boleh dibuka, ya? Pak? Dibuka ya? Iya. Iya. Saya masih pakai vaksin yang jadul tuh, Sinovac. Sinovac ya? Sama dong, Pak? Sama ya? Sama saya. Anak sekarang udah pakai yang apa? Astra ya? Astra saya. Saya waktu ditawarin kan, Pak mau Astra apa mau Sinovac? Sinovac aja biar bisa langsung goes, Pak. Soalnya stoknya masih banyak. Iya benar. Pak, sebenarnya acara goes Ujung Kulon tuh untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Sebetulnya sih acara kita tujuannya untuk mempromosikan atau memprovokasi istilahnya transportasi sepeda sebagai sarana untuk mengurangi emisi gas buang ya. Jadi bersepeda itu kita bisa sehat dan juga kita mengurangi gas emisi gitu ya. Iya. Yang demikian kita dapat sehatnya, dapat berkontribusi mengurangi emisi gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Berarti salah satu upaya kampanye buat apa ya? Kalau kemarin kan habis pertemuan COP tuh, yang salah satunya perubahan iklim. Nah ini salah satunya untuk dalam rangka mengkampanyekan sepeda untuk melawan pemanasan global kali ya. Kalau itu kan yang sifatnya universal ya. Semua orang harus berkontribusi pada itu. Ya kita ya lebih ke yang sifatnya lebih ke fokus gitu ya, mengurangi gas emisi. Nah, emisi memang kontribusinya bikin pemanasan global juga gitu. Kan kalau kita bicara pemanasan global kok kayaknya hebat banget, besar banget. Kita yang kecil-kecil dulu deh. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya sama ya. Oke begitu. Pak, nih kalau ngomongin acara kayaknya udah prepare semua ya, well prepared. Mudah-mudahan udah prepare semuanya. Acara sudah siap. Kita juga kan bertanya dengan KLH setempat ya. Jadi nanti ada panduan acara, misalnya di antaranya penanaman bako gitu ya. Dan kita juga kalau nggak salah tuh udah dapat tempat untuk bisa melintas ada pos yang mendekati ke dekat taman nasionalnya gitu ya. Yang sebetulnya itu tidak kita bisa dapatkan kalau kita tidak kedekatan dengan pengelola KLH gitu. Jadi acaranya secara fisik sepedanya juga udah lancar, acara nanti di event-event di sana juga sudah siap, dan bagi para peserta juga diberikan rangsangan dapat door prize, dan alhamdulillah door prize juga sudah kita kumpulkan, sehingga nanti akan menjadi menyemarakan suasana itu. Di samping acara intinya adalah goes, dan itu membantu pengurangan gas emisi gas buang. Gitu ya, Pak. Alhamdulillah udah siap. Kita punya persiapan kurang lebih 1 bulan lebih sedikit lah ya. Mudah-mudahan itu jadikan bekal supaya lebih sempurna lagi gitu. Seperti itu. Nih kalau untuk teman-teman yang mau join gimana, Pak? Nah kalau teman-teman join ini umumnya mereka adalah orang-orang yang
pecinta sepeda, pecinta sepeda dan pecinta alam gitu ya. Jadi kalau cuma sepeda jauh juga ya Pak. Jarak jauh juga gitu. Jadi umumnya mereka sudah terbiasa dengan goes jarak jauh dan terbiasa dengan berinteraksi dengan alam. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma goes doang, begitu diajak camping, camping, kencingnya gimana gitu, makannya gimana gitu. Jadi umumnya teman-teman yang ini yang sudah in di sini adalah orang yang memang pencinta goes jarak jauh dan pencinta alam. Artinya nggak ada masalah dengan misalnya kalau kita tidur apa adanya gitu. Kalaupun ada hotel itu sih bonus lah ya. Tapi umumnya kita sudah siap lah, karena memang teman-teman ini yang sudah, apalagi yang sudah daftar, memang orang-orang yang sudah terbiasa dengan seperti itu ya, goes jarak jauh, dengan alam juga sudah dekat gitu ya, seperti itu. Iya. Jadi bukannya pegoes dalkot ya, bukan. Tapi kalau buat pegoes dalkot juga masih boleh kan latihan? Ya boleh, kalau mereka misalnya mau ikut kita gitu ya, biar ada wacana tambahan pengalaman ya boleh-boleh aja gitu. Iya, saya dengar-dengar juga ada loading juga. Oh, yang loading itu biasa. Loading itu kan bagi orang yang kita kan kadang-kadang kondisi kita pada saat besoknya goes, barangkali malamnya ada tamu, ada acara gitu, tapi besoknya udah janjian dengan acara, ya terpaksa ikut, ya itu dengan keterbatasan fisik yang mungkin kurang tidur, bisa aja mungkin pas hari hanya dia fisiknya kurang bagus, terpaksa harus istilahnya dievakuasi. Dan kita menyediakan, kita ini memang event goes yang full support ya, tidak seperti acara-acara lain yang umumnya tuh mereka unsupported, lu mau putus rantai ke mau keram ke silakan lu buat aku jalan gitu kan. Silakan bisa dievakuasi. Kita kan enggak ya. Kita ada evakuasi, ada bantuan spare part, misalnya kalau misalnya spare ringan, misalnya jari-jarinya putus, kita sudah siap gitu ya. Tapi kalau misalnya frame-nya yang putus ya kita nggak siap. Kalau frame memang agak sulit. Tapi kalau seperti misalnya ada RD-nya atau mungkin rantainya loncat-loncat atau itu kita sudah siap. Jadi kita full support gitu ya. Kenapa sih Pak sekarang event-event sepeda yang unsupported itu lagi rame ya? Apa untuk menunjukkan bahwa mereka kuat atau seperti apa sih itu? Sebetulnya sih memang pada dasarnya goeser itu mereka siap untuk tidak disupport sebetulnya. Padahal mereka bayar mahal loh. Bayar mahal. Jadi mereka siap untuk tidak disupport gitu, dan mereka cari identitas. Jadi identitas ya. Jadi ya bagi orang yang haus akan akan sanjungan, pujian gitu, dan itu event-event yang tepat untuk mereka gitu ya. Kalau bagi saya yang udah tua gini udah nggak saatnya tuh pengen cari-cari pujian ya. Gue rekreasi aja ya, kayak gue event yang sekarang nih besok Jungkolan kan itu santai-santai aja gitu. Santai-santai tapi kayak gitu memang lagi marak karena memang orang-orang yang gue share itu ingin menunjukkan jati diri aja bahwa gue mampu loh gitu. Di unsupport pun bisa dapat penghargaan Audax 2000 km itu. Memang sekarang lagi marak gitu ya. Dia ditekan kejenuhan orang yang sekarang pandemi gitu. Jadi mereka berusaha untuk mencari itu, dan ternyata memang itu berhasil. Apalagi yang namanya Bentang Jawa, yang kemarin saya cerita sama teman, Bentang Jawa nggak di unsupport 4 juta. Gila. Kepikiran gitu. Bayar, mereka nggak disupport, mereka capek sendiri, resiko sendiri. Ya betul. Iya kan? Tapi mereka bayar 4 juta dan mereka mau ya Pak. Bahkan saya dengar itu juga ada seleksinya ya. Atau seleksinya, karena kan kalau misalnya mereka punya pengalaman goesnya kurang dari 300 kilo, itu mereka emang nggak di ini, karena kan dikhawatirkan ya sebetulnya mereka walaupun mereka unsupported, mereka juga sebetulnya secara moral bertanggung jawab juga terhadap para goeser yang ikut di acara dia, karena kan kalau ada sampai meninggal kan itu yang dicari sama polisi ya penyelenggaranya gitu. Karena itu mereka melakukan seleksi, paling tidak kalau orang-orang sudah bisa goes 300 kiloan itu paling nggak badannya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan walaupun tidak disupport gitu kan. Seperti kalau misalnya mereka bisa menghandle atau bisa mengatasi tanjakan, kesulitan macam-macam, itu biasanya mereka kalau udah 300-an itu biasanya udah terbiasa. Tapi kalau baru goes 50 kilo itu rantai putus bingung gitu kan. Jadi kan mereka belum terbiasa, maka diseleksi lah. Walaupun mereka ada persyaratan mesti divaksin 2 kali gitu, tidak ada riwayat penyakit macam-macam gitu kan. Itu persyaratan mereka sih. Jadi seleksinya sebetulnya administratif. Orang mereka tidak melakukan cek secara fisik juga sebetulnya. Pak, tadi Bapak sempat bilang soal bersepeda di tengah pandemi, kejenuhan dan yang lain-lain. Secara umum kita pernah ngobrol sebelumnya ya, kalau orang bersepeda itu kemarin hurts-nya Stress bukan? Nah, sudah sampai titik tertentu
ya kan? Nah itu virus nggak bisa hidup. Gimana itu penjelasan ilmiah itu Pak? Nggak, itu ada penelitian dari, saya lupa profesor siapa itu yang ada di New Zealand kalau nggak salah itu ya. Jadi ada orang meneliti frekuensi. Jadi orang itu ada frekuensinya gitu. Jadi orang itu kan frekuensinya bisa dari frekuensi terendah gitu kan sampai frekuensi tertinggi. Jadi kalau kita misalnya lagi berolahraga pasti frekuensi kita tuh tinggi. Jadi panasnya tuh boleh bilang panasnya tinggi gitu. Nah kalau virus itu mereka kan tidak punya tidak punya emosi gitu ya. Jadi mereka tuh frekuensinya ya misalnya kalau kayak virus tuh 0,05 Hz gitu ya. 0,05 Hz, saya lupa itu sekitar segitulah. Nah, kalau misalnya dia dihinggap di orang yang badannya frekuensinya tinggi, pasti dia nggak bisa hidup, mati. Gitu. Oh gitu? Iya, bisa mati. Jadi sekarang bagaimana supaya kita frekuensi kita bisa tinggi? Ya pertama olahraga yang maksimal. Olahraga itu sampai 200 bisa sampai 300. Bisa juga berdoa, berpikir positif, ketawa, bahagia. Nah itu dia pasti frekuensinya tinggi. Jadi orang kalau yang bahagia, ya itu biasanya susah lah virus bisa masuk ke badannya. Paling tidak, kalaupun dia masuk pasti akan mati. Gitu. Iya. Jadi sudah benar ya orang itu berolahraga, terutama bersepeda untuk melawan COVID-19. Karena kan dulu kan sempat ramai tagar melawan COVID-19, ya kan? Nah salah satunya lewat bersepeda itu udah cocok ya Pak ya? Cocok betul. Nah sekarang kenapa kok orang bersepeda mesti pakai masker juga gitu kan? Itu kan engap artinya kan susah bernafas gitu kan. Tapi sebetulnya itu juga dalam rangka preventif supaya nanti virus juga nggak masuk gitu kan. Walaupun masuk pun juga virus akan mati juga. Tapi kan itu salah satu upaya supaya kita jangan sampai masuk virus. Pun kalau virus masuk tuh, saya pernah berolahraga tuh virus masuk ya. Badan kita tuh ada antibodinya ya atau apa istilahnya alarm sistem kita sudah jalan. Pertama kita pasti bersin kalau ada virus masuk tuh. Ya. Oh bersin itu bukan tanda dia kena. Enggak, bersin itu antibodi kita pertama karena dia alert, jadi waspada terhadap. Jadi bisa bersin tuh berkali-kali. Nah kalau sudah bersin dia masih juga belum keluar dari badan kita, nanti cairan dari hidung kita keluar tuh. Ingus. Kayak ingus, tapi ingus kan warnanya hijau ya. Ini warnanya bening. Oh, flu muda lah ya. Nah, flu muda itu keluar tuh, itu mesti dibuang. Jadi itu tuh dia mengikat, si virus akan keluar dari badan kita. Gitu. Makanya kalau kita bersin itu biasanya ada virus yang masuk dan kita ada alert sistemnya. Jadi ada warning sistemnya langsung keluar. Saya pernah tuh lagi goes gitu. Nah sekarang kalau kita goes pun itu sebetulnya ada maksimalnya, tidak boleh sampai keletihan. Nah kalau keletihan juga frekuensi kita turun. Oh, keletihan tuh turun? Turun, karena terlalu capek. Tapi katanya kata Bapak juga sempat ngomong katanya kita kalau sepeda itu harus ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan itu artinya supaya maksimal detak jantung kita maksimal. Harus ngos-ngosan. Kalau ngos-ngosan ya dia nggak nendang ke jantung, jadi nggak ada efek. Kan jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh itu kan. Kalau misalnya yang dalam keadaan detak jantungnya normal, bukan normal, artinya yang 74 misalnya gitu, itu dia biasa-biasa aja. Tapi begitu dia bisa sampai double 140 berapa, dia efek ke jantungnya menendang darahnya lebih hebat lagi dan kita lebih fresh lagi. Cuman kalau itu ada maksimalnya juga, artinya jangan sampai kita kelelahan. Misalnya kita goes durasi misalnya full speed misalnya 1 jam. Kalau lebih dari itu kita pasti capek. Nah kalau capek mesti istirahat. Gitu. Artinya meskipun ngos-ngosan nggak sampai tahu lah limitnya di mana gitu ya. Kalau kata Pak Asep kemarin kan sampai satu nafas. Ya, nafas satu-satu. Nah itu jantungnya berarti udah maksimal. Jantung itu kan kemampuan memompa darah kita kan ada maksimalnya. Tergantung ada umur. Kalau saya kan misalnya kan cara menghitung detak jantung yang bang umum ya 220 dikurangkan umur. Misalnya sekarang saya umur 60, 220 itu dikurang 60 berarti 160 maksimal jantung kita berdetak maksimal tuh dalam keadaan apa namanya berapa lamanya itu yang masih belum dapat saya. Misalnya kalau gitu saya bisa maksimal 160 ya berapa lama? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam itu saya belum dapat. Tapi paling tidak kalau kita lagi naik sepeda jantung kita misalnya 160 gitu kan. Kalau kita punya jam tangan alat pengukur itu ya kita bisa berhenti. Tapi kalau belum punya ya ngitungnya pakai alam aja. Jadi kalau satu-satu napasnya itu udah berhenti deh istirahat. Nah, itu biasanya udah melebihi. Kalau gitu biasanya udah, kalau saya kan maksimal 160 ya. Nah, yang dipakai tuh kalau menurut dokter harus 80%-nya. Jadi 220 kurang 60, 160 itu
maksimal, tapi dipakai nggak boleh maksimal, hanya 80-nya. Jadi saya 148 sekitar itu. 148 tuh yang aman, yang safe. Bisa nggak? Saya bisa sampai 180 kalau dia nanjak. Cuman kecepatan durasinya paling lama paling 10 menit atau 5 menit. Kalau 148 bisa panjang, bisa berjam-jam. Tapi kalau udah menabrak batas 160 atau 170 aja, saya nggak berani lebih dari seperempat jam. Makanya Bapak masih tetap bugar ya, umur 60 ya? Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi memang yang penting di atasnya yang tahu badan kita sendiri ya. Iya, benar. Jadi kita tahu di mana-mana kita mesti istirahat, di mana kita mesti bisa pace ditingkatin. Jadi tergantung kita juga. Jadi yang tahu kita juga. Alat-alat ini kan hanya membantu aja supaya kita ada ukurannya gitu kan. Kan kemarin gue bisa sampai 70, mana buktinya? Nah, ini jamnya ada. Nah, gitu kan. Kalau kita nggak pakai jam kan kita nggak tahu. Jadi alat ukur itu. Tapi kalau kita pengen tahu badan kita seberapa mampunya, kita bisa rasakan sendiri. Jadi ada aware sistemnya yang bisa bantu untuk kita. Semua deh olahraga, lari segala macam. Nah, kalau kita pagi-pagi olahraga, badan tuh dada panas ya, iya itu baru pertama. Kan udah jantung baru pertama kan. Nanti kalau udah seberapa jam, udah setengah jam, udah jalan kurang lebih 7 kilo, udah mulai beradaptasi si jantung, udah mulai jalan lancar lagi. Sama juga orang yang kurang tidur. Kurang tidur kan gitu kan. Berapa jam pertama tuh jantung tuh bisa maksimal banget, jeduk-jeduk. Kenapa? Jantung belum beradaptasi kan. Tapi lama-lama udah beberapa kilo, udah mulai normal. Jadi udah nggak kata lagi bapak kurang tidur gitu. Tuh. Siapa? Berarti buat teman-teman harus cukup tidur ya Pak ya? Nah, harus tidur. Yang ideal itu sebetulnya kalau mau olahraga itu harus 8 jam. Yang ideal 8 jam. Kalau Om Rijal nih yang di belakang kamera nih kalau goes tidur cuma 3 jam, 2 jam. Wah, hebat banget. Ada orang yang punya kelebihan anatomi ya, kelebihan badan. Banyak juga orang yang kelebihan berat badan juga. Ada orang cuma tidur itu Haris 1 jam atau semalam Jakarta Puncak bubar juga. Sikat ya Pak ya. Jadi orang beda-beda. Saya tidur 4 jam nggak kuat. Nggak kuat. Nah, jadi baru berapa jam tuh udah jantung udah nggak kuat. Jadi itu kalau udah sampai titik itu berarti pulang atau berhenti atau mesti berhenti. Berhenti lebih sering kalau kurang tidur. Jadi misalnya ini udah 170, padahal kan maksimal 160, malah harus 8% ya kan, harus 8, ini 70, udah berhenti. Ketahuan itu, napas satu-satu, kok baru nanjak segini, kok satu-satu napasnya, ya kurang tidur semalam. Udah berhenti, ya kan, berapa jam berhenti, nanti udah turun 110, jalan lagi gitu. Nah itu nanti sampai beberapa kali, akhirnya badan bisa beradaptasi, bisa kembali ke normal. Gitu. Pak, kalau ngomong-ngomong goes sepeda, kan Pak Asep ini salah satu penggila ya, sepeda goes jarak jauh gitu. Iya, penggila. Tapi sepedanya sepeda road bike. Yang secara bukan geometri, tapi peruntukannya bukan jarak jauh kan. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Bisa suka sepeda jarak jauh? Jadi sebetulnya saya suka sepeda road bike itu pertama konsepnya ada enteng gitu ya. Terus kedua, ya entengnya itu karena bannya juga kecil, frame-nya juga kebetulan ada yang alloy, ada juga yang karbon. Tapi prinsipnya sebetulnya kenapa pakai road bike? Karena dia enteng. Jadi goesan dengan tenaga yang sama, kalau kita pakai MTB itu dia bisa jangkauannya lebih jauh. Jadi misalnya satu buas itu misalnya bisa 1 kilo gitu ya, kalau di MTB, kalau di road bike bisa 1,5 kilo. Jadi 1,5 lebih cepat, lebih cepat dan lebih enteng gitu. Nah dan saya kalau berjasa itu biasanya karena prinsipnya menggunakan konsep entengnya itu, berarti saya nggak pernah bawa apa-apa. Kalau kayak orang-orang misalnya bawa span kiri kanan gitu ya, yang umumnya adalah perbekalan adalah baju gitu. Saya malah baju ya di badan aja gitu. Yang perbekalan ada ya paling perbekalan paling kurma atau kolang kaling gitu, yang nggak lazim dijual di pasar gitu. Tapi kalau misalnya kayak gula, kopi ya kan di sepanjang jalan banyak yang jual, jadi bisa. Tapi yang di bawah tuh biasanya yang unik tuh yang memang nggak dijual di pasar ya. Kolang kaling gitu kan, paling bakal 3 hari perjalanan. Jika kurma juga. Nah, kalau misalnya ada di jalan ada semangka, saya juga biasanya makan semangka. Karena semangka itu soalnya kan bagus untuk zat besi ya. Ya, betul. Badan kita biar lebih kuat gitu. Coca-Cola katanya juga bagus juga buat. Nah, Coca-Cola bakal apa namanya? Kan kalau kita olahraga kan di tutupnya ada asam amino ya. Iya. Asam amino itu kalau kita minum yang bersoda itu bisa hilang. Maka kalau misalnya kita minum Coca-Cola yang pokoknya yang berkarbonat gitu, entah Coca-Cola, entah Sprite, itu untuk mengambil asam amino supaya kita nggak pegel. Tuh, ada penjelasan ilmiahnya, teman-teman, ya kan, sobat DPR nih. Kalau goes jarak jauh, kalau kata Om Rijal nih, lagi-lagi Om Rijal contohnya nih ya,
Katanya apa WC aja dicucinya pakai Coca-Cola, kenapa lo minum Coca-Cola? Ternyata penjelasannya. Ya ada asam amino katanya. Ada asam aminonya. Nah, pertama kali goes jarak jauh kemana kalau Pak Asep? Jarak jauh ya pertama kali itu tahun berapa ya? Ya tahun 90-an kali ya. Oh, udah lama. Nggak, dulu gue sempat on off lah, on off gitu ya. On off itu Jakarta Bandung, pakai sepeda lipat. Sepeda lipat itu mereknya Dahon yang ban 16. Jadi dari Jakarta sampai ke metro di Bandung itu ada namanya mall metro, dari Bandung baru digoes ke Jakarta. Yeah. Itu lewat Purwakarta, lewat Pedalarang. Itu tahun 90-an ya. Nah, itu on off. Ya baru itu baru udah ini ya, Pak ya. Udah kerja lah ya. Udah kerja. Begitu aktif lagi ya pas 2008 mulai aktif lagi, beli sepeda bike to work yang MTB itu, ya lama-lama dikomporin sama tukang sepeda, ya beli macam-macam sepeda. Tapi saya kan waktu itu masih sepeda lipat gitu ya. Maka kalau lihat koleksi sepeda lipat saya lebih banyak daripada sepeda yang gede-gede, karena lipat itu emang yang pertama kali saya gandrung ya. Setelah itu baru pas pandemi baru mulai goes jarak jauh. Kalau pakai sepeda lipat kayaknya kedodoran. Akhirnya beli sepeda road bike gitu. Pak Asep pun juga tergabung di komunitas sepeda stan ya? Ya ada teman-teman tuh kebetulan bapak-bapak yang udah para pensiunan, daripada mereka nganggur, seperti Pak Omari bilang, mereka yang pensiunan ya biar lebih segar ya aktivitasnya sepeda aja gitu. Jadi mereka ini para pensiunan yang hobi sepedahan gitu, tapi mereka meminta rata-rata sepeda lipat gitu ya. Jadi kalau seringnya kita touringnya bukan touring kayak kita Jakarta Bandung di goes, bukan. Pak kita loading di Bandung, nanti Bandung di yang orang tua mana ada yang di Jakarta Bandung. Bener. Goes Cirebon yuk, ya. Postingannya goes Cirebon, padahal Cirebon loading. Nanti loading di Cirebon muter-muter gitu kan. Kita konsepnya tuh apa ya? Namanya kan KGB ya. KGB itu kayaknya kuliner. Yeah. G-nya itu goes. Kalau B-nya berfoto, selfie. Jadi kita tuh 30%-nya 20%-nya goes, 30%-nya kuliner, 5%-nya foto-foto. Jadi ke Jogja kita goes, ya gitu juga loading di Jogja. Tapi itu yang bikin kita bahagia gitu ya. Yang penting kan itu Pak, bahagia. Kalau udah bahagia bisa ningkatin imun, bisa menambah energi baru buat melanjutkan itu. Karena banyak juga orang-orang yang udah pensiun nih Pak, bingung juga mau ngapain. Iya, mau ngapain gitu ya. Dampaknya ya udah ke kesehatan. Iya, Power Syndrome. Yang lucu waktu ke Jogja ini kan dikomporin sama kita kok rutenya Luna Maya. Namanya Selokan Mataram gitu. Ya, Selokan Mataram. Kan. Nah, Luna Maya dia loading di Selokan Mataram gitu kan. Mataram sekitar 7 kiloan lah kalau kita ngikutin Selokan tuh ada kayak kali ya. Itu dibangun sama zamannya Mataram itu. Nah kalau kita dari Jogja di goes, orang-orang yang nggak pernah goes jauh sekali goes 58 kilo itu udah kedodoran gitu. Iya. 58 kilo kalau di tempat saya tuh udah jauh banget gitu. Jauh banget, ya. Jadi begitu pulang ada yang loading, ada yang digenjot gitu ya. Saya kena bawa mobil ya pulang loading. Jadi nggak enak sama yang lain kalau misalnya kita genjot kan yang lain pada loading lu sok-sok banget lu. Iya benar. Jadi kita ikutin irama aja lah. Mereka loading kita loading gitu kan. Pak, ini terakhir nih Pak, pesan buat teman-teman yang mau goes jarak jauh apa sih? Karena banyak orang juga ketakutan goes jarak jauh tuh, waduh nanti bahaya ini itu. Nah apa Pak? Sebenarnya yang mesti dilawan itu kalau kita goes jarak jauh pertama adalah mental ya, mental, keberanian. Karena teman saya itu ada goes yang kayak gini, goes stan 81 alumni yang umurnya juga hampir 60-an. Kalau saya tuh di angkatan yang paling tua gitu ya. Jadi teman-teman saya rata-rata lahir 62, 64, malah ada yang 64, 63. Jadi rata-rata belum 60 ya. Saya udah 60-an. Nah, dia itu pertama kali goes bike to work. Kantornya dia di Cilandak Marinir, rumahnya di Bekasi. Baru keluar komplek, nggak tahu sendiri kan kalau motor pagi-pagi kan udah kayak setan itu kan, karena kan mau kerja waktu dia disalip sama sepeda, getar balik lagi deh ke rumah, nggak jadi gue naik sepeda kata ke kantor, akhirnya naik mobil gitu. Karena itu masalah mental, ya masalah selaka, masalah itu kan semua
takdir, tergantung kita doanya aja ya. Ya banyak ya Pak. Yang kemarin itu kan di Kerawang meninggal juga Pak. Terus habis itu yang peletonan di road bike di daerah Bekasi Jakarta kalau nggak salah itu meninggal. Itu jadi kan kalau masalah celaka kan itu masalah takdir ya. Nah, tergantung itu takdirnya bisa kita ubah dengan doa ya. Jadi kita doa aja kalau memang kita misalnya pengen selamat ya setiap hari kita doa gitu ya. Doa kalau kita beraktivitas supaya diberikan keselamatan gitu. Sekarang yang mesti kita kalahkan adalah mental, keberanian gitu kan. Masalah kan kalau di jalan kan siapapun punya hak untuk di jalan ya, mobil ya, angkot ya, motor, semua ada. Jadi kita mesti apalagi jarak jauh kan, kita ketemu dengan berbagai kendaraan, atau mungkin nanti kalau kita ketemu di kampung-kampung berbagai macam orang, dan ya kita mesti punya keberanian mental itu dulu. Masalah jauh dekatnya sih kalau gue nggak ada masalah ya, tergantung kita pace-nya aja. Kita Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, kalau misalnya kita gue cuman 15 kilo, 17 kilo, ya nggak capek. Jadi sampai Surabaya, udah nyampe Surabaya. Rata-rata berapa? Rata-rata 13. Jadi santai. Jadi kita nggak boleh ada beban kalau penjarak jauh tuh. Jadi nggak ada tuh misalnya pengen COT, pengen apa. Kita santai aja menikmati. Cut off time ya Pak ya, COT ya. Jangan pakai cut off time. Jadi kita nikmati aja gue kayak namanya gue rekreasi. Itu ada cendol tuh enak. Berhenti makan cendol. Jadi kita nggak usah pakai target gitu kan. Enjoy the trip ya. Dan kalau misalnya udah masak kemarin kempes, ya di mana-mana jalan ban kempes ya batu pasti ada apa ya, kita mesti siap. Jadi kita enaknya kalau kita gue berdua atau misalnya kalau ada grup bisa dibagi, lu bawa pompa listrik ya, lu bawa ban dalam ya, enak. Tapi kalau sendiri kan semua kita bawa. Makanya yang enak tuh kalau kita gue jarak jauh tuh bisa minimal tuh berdua. Jadi minimal membagi beban untuk peralatan. Misalnya lu bawa kunci apa. Jadi nanti kalau kalau trouble enak, tapi minimal bisa ada orang yang bisa lah. Kalau jarak jauh kan jaraknya misalnya durasinya juga panjang gitu. Paling nggak ya ada aja tuh misalnya rantai lepas lah, ban bocor lah ya ada lah gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru juga mau goes bisa juga ikut eventnya Pak Asep juga ya. Boleh. Jelajah Ujung Kulon ya Pak. Boleh itu boleh. Nanti kalau untuk pendaftaran disertain di deskripsi. Nanti ada tuh. Disertain. Jadi kalau yang berminat untuk goes bareng sama Pak Asep, sama Om Rijal. Sama Om Rijal di belakang, sama tim Kedai Pena di belakang ya kan, nanti bisa ikut di event Jelajah Ujung Kulon. Iya betul. Kalau kita sebetulnya kita pengen juga ikut-ikut bikin event yang seperti orang lain tuh unsupported. Teman kita kayaknya nggak tega ya, apalagi ada peserta perempuan, ibu-ibu gitu kan. Kalau misalnya mereka ada masalah ya kita mesti backup gitu. Kalau mereka misalnya mau loading ya kita loading gitu. Itu artinya seperti itulah supaya kita juga kebersamaan ya Pak ya. Iya betul. Jadi mereka susah kita juga harus bisa kita harus bisa membantu gitu. Itu aja sih Pak. Oke, Sobat Kedai Pena, demikian perbincangan kita dengan Pak Asep Supriyatna dari komunitas sepeda Stan 981 ya Pak ya? KGB Stan 81. KGB Stan 81 yang juga kemudian terlibat di acara Jelajah Ujung Kulon yang akan digelar tanggal 31 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Ya kan? Pak Asep tetap sehat, tetap semangat. Semoga masih tetap diridhoi. Amin. Ya kan? Masih bisa berkarya meskipun sudah pensiun, Pak. Dan buat Sobat Kedai Pena, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.